What is wrong with me? Scan diawali dengan memperlihatkan seekor pesawat luar angkasa yang jatuh ke bagian timur Malaysia. Pesawat tersebut adalah milik Life Foundation, perusahaan milik Carlton Deck. Pesawat tersebut diketahui membawa 4 sampel dari luar angkasa, tapi diketahui hanya 3 yang ditemukan, sementara yang satunya keluar dari wadah. Three of them. One of the organisms got out of containment. Di sini terlihat ada satu kru yang selamat dan langsung dibawa ambulan menuju rumah sakit terdekat. Dan tiba-tiba, kru tersebut sadar dan langsung menyerang petugas. Dan ternyata, kru tersebut dikendalikan oleh simbiot, yaitu sampel yang dibawa dari luar angkasa. Jadi, biar mudah dipahami, simbiot adalah organisme dari luar angkasa yang mana mereka membutuhkan inang atau tumpangan makhluk hidup agar bisa bertahan hidup di bumi. Dan di sini terlihat simbiot sudah mengambil alih tubuh si petugas wanita yang tadi. Di sisi lain, kita dibawa ke San Francisco. Terlihat sepasang kekasih yang baru bangun tidur. Dia adalah Annie. Annie adalah seorang pengacara, dan dia adalah Eddie Brock, seorang reporter investigasi yang cukup populer kala itu. Semua kehidupan berjalan seperti biasanya. Sampai saat atasan Eddie memberikan tugas untuk wawancara dengan Carlton Deck. Di sini terlihat Eddie tak menyukai wawancara tersebut. Carlton Drake could buy us with his pocket cash. He's seriously off. Tapi dia akhirnya mau demi sang bos. All right, I'll do it. Pada malam harinya, secara tak sengaja, Eddie membuka email si Annie dan melihat beberapa kasus yang melibatkan yayasan Life Foundation. Dan ternyata, Annie sedang menangani kasus yang melibatkan Life Foundation. Dan keesokan harinya, wawancara pun tiba. Sorry to interrupt, but it's time to get changed for your interview. Awalnya semua berjalan normal, sampai akhirnya Eddie menanyakan tentang kasus yang melibatkan Life Foundation. About the legal cases. Drake terlihat marah, dan langsung mengusir Eddie dengan nada ancaman. Have a nice life. Dead Foundation thing. We're not finished. Dan benar saja, setelah itu Eddie pun dipecat. You know, for a smart guy, you really are a dumbass. You're fired, Eddie. Dan tak cuma Eddie, Annie juga ikut dipecat karena dianggap membocorkan rahasia. What you did got me. Di sisi lain, kita diperlihatkan Drake sedang menerima sisa paket yang berhasil ditemukan. You're beautiful. Dan di scan lain, kita diperlihatkan si petugas wanita tadi berada di pasar dan membuat kekacauan. Lalu menghampiri seorang nenek renta, dan si simbiot langsung mengambil alih tubuh si nenek. 6 bulan kemudian, setelah melewati beberapa tes, Drake menyuruh tim ilmuwannya untuk melakukan tes pada manusia. Awalnya, salah seorang dokter, yaitu Dr. Skirt, menolaknya. Tapi dengan arogan, Drake memaksa sambil mengancam dokter Future tersebut. generations, think of your kids. Forefront of a scientific breakthrough, I need you to hold your nerve. All right? Let's begin human trials. Di sisi lain, terlihat Eddie sedang memberikan uang untuk seorang gelandangan. Di sini terlihat, meskipun Eddie orang yang ceroboh, tapi dia memiliki rasa empati dan berbudi luhur. I will give you $20, but Deal. thank you. You're welcome. Sekarang tiba saatnya untuk percobaan penggabungan antara simbiot dengan manusia untuk pertama First kalinya. contact. Di sini terlihat Drake yang seorang visioner mencoba meyakinkan si subjek yang dijadikan bahan percobaan. There's no need to be frightened, Isaac.
God said to Abraham, "Give me your son, show me you are willing to sacrifice." This time, I will not abandon us. Dan pada saat simbiot dibuka, si subjek langsung ketakutan. Dan Dr. Skirt yang melihat peristiwa itu pun langsung mencari Eddie, di mana dia berharap Eddie bisa membongkar apa yang dilakukan oleh bosnya tersebut. Tapi di sini Eddie menolak. You need to find yourself another white knight in Skirt because I am done. Setelah itu, Eddie mencoba untuk menemui Annie. Dia ingin balikan, tapi nyatanya Annie sudah punya kekasih baru, yaitu Dan. No, we can't. Carlton Drake, not the network. You did this, Eddie. Di tengah kegalauan, Eddie memutuskan untuk menghubungi Dr. Skirt. Hello, this is Dr. Skirt. Talk to me. Dan mencoba untuk menyelinap ke dalam laboratorium Lab Foundation untuk mengambil bukti kejahatan si Drake. Mereka pun nyaris ketahuan. Science never sleeps. Dan akhirnya Eddie masuk sendirian ke dalam lab. Don't touch anything. Go. Di saat Eddie sedang mengambil gambar, tiba-tiba dia melihat Maria yang ikut menjadi korban. Eddie langsung mencoba untuk menyelamatkan Maria. Dan tiba-tiba alarm pun berbunyi dan Eddie berusaha melarikan diri. Eddie yang sudah terjangkit simbiot pun berhasil lolos dengan memanjat pohon yang sangat tinggi. Where the hell he go? Sesampainya di rumah, Eddie merasa ada yang aneh dengan dirinya. Ternyata efek dari parasit yang ada dalam dirinya membuat dia merasakan haus dan lapar yang teramat sangat. Dan saat Venom menunjukkan diri, Eddie pun langsung pingsan. Sementara di sisi lain kita diperlihatkan si Drake yang marah besar karena labnya dibobol dan simbiotnya dicuri. You're fired. Di sisi lain, Eddie tersadar dari pingsannya dan melihat apartemennya begitu berantakan. Dan Eddie mencoba menghubungi Annie untuk meminta bantuan. Lalu tibalah Eddie di restoran tempat Annie dan pacarnya makan siang. Di sini Eddie benar-benar tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. This is dead. No. Wait, where are you going? Eddie, this is unacceptable. Hingga akhirnya Dan membiusnya dan membawanya ke rumah sakit. Lalu Dan memasukkannya ke ruangan MRI. Tapi suara MRI membuatnya begitu kesakitan. Shut it down. Just take a deep breath, okay? You're okay. Di sisi lain, terlihat Dr. Skirt sudah ketahuan oleh pihak keamanan. Dan Drake tampak tidak percaya bahwa dokter terbaiknya yang telah berkhianat. Setelah diinterogasi langsung oleh Drake, akhirnya Skirt pun memberitahu bahwa Eddie yang bersamanya. Eddie Brock. Dan seketika itu, Drake melepaskan simbiotnya yang membuat Dr. Skirt modar. Anak buah Drake pun langsung memburu Eddie Brock. Tapi berkat Venom, mereka pun memberikan perlawanan sehingga keributan pun tak terhindarkan. Take him down. What is that? Di sisi lain, Drake yang mendapatkan laporan dari anak buahnya merasa senang karena Eddie berhasil menyatu dengan simbiotnya. Are you seeing this? He's achieved symbiosis. Kembali ke situasi Eddie. Mereka pun terlibat kejar-kejaran di jalanan. Do not let him get away. Do you understand me, True? Thank you.
Akhirnya Eddie tertabrak dan kakinya pun patah. Dan tiba-tiba di sini kita diperlihatkan Eddie yang mendatangi kantor lamanya untuk mengantarkan bukti yang dia dapat dari labnya si Drake. Sesampainya di bawah, Eddie sudah ditunggu di lobi oleh pasukan keamanan. Dan keributan lagi-lagi tak terhindarkan. Kekuatan yang tak seimbang membuat Venom dengan mudah membantai pasukan tersebut. Dan aneh yang melihat kejadian itu kaget dan langsung membawa Eddie ke rumah sakit. You're really sick. Hospital. Right now. Dan tanpa sadar, ada drone yang mengikuti mereka. Di sisi lain, kita diperlihatkan Drake yang ditemui anak kecil, di mana anak kecil tersebut adalah tumpangan dari simbiot yang kabur di awal tadi. Yang mana dia adalah pemimpin dari semua simbiot tersebut. Dan tiba saatnya Eddie sudah sampai di rumah sakit. Terjadi perdebatan antara Dan dan Eddie, sehingga membuat Dan hampir terbunuh. Tapi dengan sigap, Annie menyalakan MRI, sehingga Venom keluar dari tubuh Eddie. You were killing me? Dan Eddie pun langsung pergi meninggalkan Venom. You don't think we have a little And wait, you're not gonna leave me here with this. Dan saat ingin keluar, Eddie pun tertangkap oleh anak buah si Drake. Lalu Eddie dibawa untuk menemui si Drake. Di sini Eddie langsung diinterogasi oleh si Drake yang juga memiliki simbiot. Merasa Eddie sudah tak berguna, Drake pun menyuruh anak buahnya untuk membunuhnya. Dan saat akan dieksekusi, tiba-tiba Venom datang dengan menumpangi tubuh Annie. Dan seketika anak buah Drake pun dibantai. Lalu mereka bekerja sama untuk menghentikan Drake yang ingin membawa jutaan simbiot ke bumi dengan roketnya. Dan pertarungan pun terjadi antara Eddie dan Drake, yang mana Drake yang dikendalikan oleh Riot sebagai pemimpin jelas memiliki senjata yang jauh lebih canggih. Get in the rocket! Sempat kalah karena Eddie sempat tertusuk dan tak sadarkan diri. You're too late. Saat Riot dan Drake masuk ke dalam roket yang akan berangkat, tiba-tiba film pun selesai. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai habis. Oke, kalau kalian suka bisa langsung di subscribe. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.